Sobat, tahukah kalian kalau negara kita merupakan negara yang rawan akan bencana alam loh? Iya, Tisna. Salah satunya adalah tsunami. Pada tahun 2004, pernah terjadi tsunami di Aceh dengan korban meninggal sebanyak 170.000 orang. Wah, banyak sekali ya orang yang meninggal. Pada tahun 2018, juga terjadi tsunami di Sulawesi dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 4.340 orang. Sedih sekali ya mendengarnya, Ci. Apalagi Indonesia dikelilingi oleh pantai dan lautan yang rawan terjadi bencana tsunami. Apa saja ya yang dapat kita lakukan sebelum terjadi tsunami, pada saat terjadi tsunami, dan setelah terjadi tsunami? Nah, pas banget nih. Ada Kak Iin yang akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tsunami. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya sobat. Halo Sobat IPF, tahukah kalian, tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su yang berarti pelabuhan dan kata name yang berarti gelombang. Sehingga tsunami dapat diartikan gelombang laut atau ombak besar yang terjadi di pelabuhan. Nah, tsunami biasanya disebabkan karena gempa bumi yang terjadi di dasar laut dan letusan gunung api di laut. Lalu, apa saja ya hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi bencana tsunami? Sebelum terjadinya tsunami, kita harus mengetahui tanda-tandanya terlebih dahulu sobat. Yang pertama, tsunami biasanya didahului oleh terjadinya gempa bumi dengan goncangan yang besar dan lama. Yang kedua, usai terjadinya gempa bumi, tsunami ditandai dengan terjadinya gelombang laut yang datang berulang kali dan air laut mendadak surut. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh seperti suara deru kereta atau pesawat jet melintas. Yang keempat, perilaku hewan yang tidak lazim dari biasanya, seperti burung-burung akan muncul di area laut, dan hewan sekitar cenderung menjauhi laut karena insting tajam mereka akan bahaya yang terjadi. Yang kelima, tercium bau garam yang sangat menyengat dari arah pantai. Nah, jika sobat menyadari tanda-tanda di atas, perlu diwaspadai akan bahaya tsunami yang terjadi. Sebelum terjadi tsunami, kita juga harus selalu menyiapkan tas siaga bencana. Isi tas siaga bencana sudah pernah dijelaskan oleh Tisna pada video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya pada pojok kanan video ini ya sobat. Selain itu, kita juga dapat membuat papan penunjuk arah, jalur evakuasi di sekitar area rawan bencana tsunami. Hal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah ya. Nah, bagaimana jika kita berada pada situasi terjadi tsunami? Apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika kalian berada di sekitar pantai dan melihat adanya tanda-tanda tsunami, segera ikuti petunjuk arah jalur evakuasi dan pergi ke tempat yang lebih tinggi, juga dengarkan peringatan tsunami. Yang kedua, jika kalian berada di bangunan tinggi, pindahlah ke lantai 3 atau yang lebih tinggi dan kokoh untuk menghindari gelombang tsunami. Yang ketiga, jangan pergi ke dekat pantai atau garis pantai sampai peringatan tsunami dihentikan. Setelah terjadinya tsunami, hal yang harus kita lakukan adalah: yang pertama, jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Yang kedua, jauhi reruntuhan di dalam air karena akan berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitar. Yang ketiga, utamakan keselamatan diri sendiri, bukan barang. Yang keempat, dengarkan berita atau informasi
mengenai kondisi air, serta di mana bisa mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan. Yang kelima, apabila terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Nah, gimana sobat? Itu dia informasi mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan saat menghadapi bencana tsunami. Jika terjadi tanda-tanda akan terjadinya tsunami, jangan panik dan ikuti langkah-langkah seperti di video ini ya. Sampai jumpa di video IPF berikutnya.